Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Di masa lalu, orang-orang muda dan kuat yang membunuh ribuan mil muncul lagi, yang benar-benar mengejutkan semua orang. Semua orang masih ingat dengan jelas foto-foto mengerikan perang lintas perbatasan Chenan, kehancuran Raja-Raja Taigu, dan pembantaian jutaan jiwa. Banyak orang merasakan niat membunuh yang sangat dingin. Chenan yang jahat memandang ke langit dan berteriak, ini adalah arogansi kejam yang datang dari tulang, menakutkan, dan tidak mungkin selamanya. Api ajaib di sekelilingnya, seperti iblis yang paling mengerikan, menerobos jebakan kandang, dan akhirnya bisa melihat langit dan melakukan apapun yang dia inginkan. Setelah Perang Dunia I, Chen Nanxi tenggelam ke laut, dan tidak ada berita. Semua orang berpikir dia mungkin tidak ada di dunia ini. Dia pasti diam-diam dibunuh secara kejam oleh Raja Ganas Dunia Kelima. Namun, setelah selang 13 tahun, Chen Nan, yang telah lama menghilang, telah muncul kembali di dunia. Kenapa tidak mengejutkan? 13 tahun yang lalu, Perang Chenan dimulai melawan Raja Dunia, dan kematian para raja kuno memuji Deb dan Arit, gambar perang darah yang mendebarkan muncul lagi di hati setiap orang. Di terowongan ruang waktu sebelumnya, langkah demi langkah. 13 tahun telah berlalu, dan Chen Nan, yang telah muncul kembali di dunia, mengungkapkan suasana mengerikan yang membuat orang bergidik. Rambut putih yang menari liar, dan mata dunia yang tak terlupakan dan cemberut, membuat semua orang merasa kedinginan. Kejahatan Chen Nan sangat marah. Dia berdiri di kekosongan, memegang tentara Fang Tian yang tak tertandingi untuk menarik tombak, dan perlahan-lahan membalik tubuh. Memaksa semua orang. Tidak ada yang takut dengan tombak ganas. Fazuro Kail juga telah berubah warna. Dia tidak menyangka Chen Nan akan muncul. Dalam persepsinya, generasi muda ini memang sedikit menakutkan, tetapi dia secara pribadi menyaksikan pertempuran tahun ini. Dia memahami perilaku kultivasi Chen Nan dengan sangat dalam, dia tahu bahwa sulit untuk menjadi baik hari ini. Pertempuran berdarah tidak bisa dihindari. Chen Nantuo mengeluarkan potensi yang mengerikan. Seluruh orang itu seperti iblis besar, dan nyala api di sekelilingnya meroket. Orang-orang di belakang Fazu kaget bolak-balik dan terus berjalan. Fang Tian Huaji tampaknya hidup, mantan tuan kembali, sehingga jiwa tombak ganas ini bergetar, mengungkapkan langit, dan menutupi awan di atas langit. Chenan yang jahat tampak sombong, kuat, dan menenangkan semua orang yang hadir. Tidak ada sosok di belakang Fazu, yang menyebabkan tekanan yang sangat kuat pada Rochelle. Luo Kair, selama 13 tahun, aku tidak berharap kamu tumbuh begitu banyak, dan bertarung dengan anak-anakku, kamu benar-benar mampu. Pada saat ini, tidak jelas apakah ini adalah Chenan yang jahat, atau yang asli di Chenan, mereka memiliki semangat yang sama, mereka tidak hanya memiliki kesombongan Chenan yang jahat, tetapi juga perubahan asli dari Chenan. Fazul Wokir tampak biru dan putih untuk sementara waktu, dan akhirnya dia berkata dengan tajam, Chenan, Anda kebetulan ingin menyelesaikan akun dengan Anda, tetapi Anda telah bersembunyi selama 13 tahun. Haha, hahaha. Si jahat Chen Nan tertawa, kegilaannya terungkap, dan tawa itu menyerah. Dia berkata dengan dingin, itulah maksudku, darah hari ini akan menodai dunia. Pada saat ini, Hou Yi membungkuk, kabel mengantuk, pedang langit terbelah, batu berani terbang. Bagus bagus bagus. Chen Nan yang jahat mengatakan 3 hal baik secara berturut-turut, dan pada saat yang sama, Chen Nan yang memegang longer di langit mengatakan hal yang sama. Pada dasarnya, mereka memang terhubung secara spiritual. Aku layak untuk prajurit ajaibku. Aku bahkan menemukannya sendiri, tapi aku tidak akan membutuhkanmu. Hari ini, dia akan membuatmu bersinar. Chen Nan memberikan sejumlah harta kepada bulan. Bulan mendidih, dan semua orang di keluarga Chen tidak berharap bahwa Chen Nan, yang telah menghilang selama 13 tahun, menunjukkan tanda-tanda, dan semua orang sangat bersemangat. Di puncak yang indah, pakaian putih mengkir bergerak bersama angin. Dia diam-diam melihat gambar yang dikembalikan oleh kristal memori. Wajahnya penuh air mata. Long Er akhirnya aman, dan Chen Nan muncul lagi. Membuat danau hatinya sulit untuk tenang. Dan Taixuan dan Tianxin Yuxin masih hidup di bulan, tetapi 5 tahun setelah retret muncul, mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Di suatu tempat di surga. Oh, Zijin Shenlong melolong, tiba-tiba membiarkan ayam dan anjing melompat beberapa mil, dan bajingan tua itu berteriak, muncul, muncul. Phoenix kecil juga berseru berulang-ulang, Brother Chenan akhirnya muncul, wow. Rambut Emi, benar-benar muncul. Jangan bersemangat, kita bertiga sekarang adalah tuan, dan kita tidak bisa menunjukkan terlalu banyak fluktuasi emosional. Jelas tidak mungkin bagi naga bayi untuk tetap tenang. Di langit tertentu di atas langit, Damo dan Xuan Zhang juga sangat bersemangat. Di sekitar langit, Namong Xianer, Ming Timur, roh-roh barat, dan kekuatan timur, banyak dari mereka mengungkapkan penampilan mereka yang berbeda. Singkatnya diringkas, itu terkejut. Chenan yang jahat menunjukkan ekspresi haus darah yang sangat kejam, dan matanya penuh dengan cahaya yang tajam. Setelah berteriak, dia memegang langit yang bergerak dan mengecat tombak, yang memecahkan kehampaan secara langsung dan muncul di depan Fazuro Kail. Turun. Perisai tus keras. Penjaga bumi dan sihir serangan keluar dengan cepat saat Fazu berteriak. Sebuah perisai besar, ditutupi dengan taring dan gerigi, bersinar dengan cahaya kuning, menghalangi Fazu. Ini adalah salah satu sihir surgawi yang paling kuat dalam sihir bumi, yang seharusnya mencegah Chen Nan bergerak maju. Namun, kejahatan Chen Nan yang tidak berarti menghentikan sihir bumi dengan serangan dan pertahanan.
Dia meraung seperti iblis besar, cahaya ganas di matanya lebih intens, dan rambut putihnya menari liar seperti badai ajaib di depannya. Abaikan perisai taring belakang. Memegang Fang Tian di cat tombak, bergegas maju. Perisai belakang hancur, tetapi beberapa taring yang tidak bisa dihancurkan juga menembus tubuhnya. Si jahat Chenan tidak tinggal sebentar, dan bergegas melintasi angin, dan segera bergegas di depan Fazu. Dengan senyum brutal berdarah, tombak Fang Tianhua menusuk dengan keras ke dada Fazu. Fazu berteriak pahit dan mengutuk dengan keras, orang gila, setan. Dia bahkan tidak berpikir bahwa Chen Nan datang dengan dua kekalahan beruntun seperti itu. Dia sangat gila bahwa dia adalah seorang haus darah yang haus darah dan brutal. Tulang rusuk kiri, paha kanan, dan bahu kiri Chen Nan semua mengenakan taring kuning tajam, yang membuatnya tertutup darah, tetapi sepertinya dia tidak merasakan sama sekali, jadi dia bergegas, dan tombak mengambil Fazu bangun. Di kejauhan, semua penonton tercengang. Ini benar-benar kejam. Pada saat yang sama, orang-orang merasakan Chen Nan lebih mengerikan, tidak terlihat selama 13 tahun, Chen Nan tampaknya telah menjadi sangat kejam. Chen Nan yang jahat memilih Fazu dengan tombak ganas, dengan giat memobilisasi keterampilan, dan terus-menerus menghantam jiwa Fazu. Dia sementara membatasi ruang sekitarnya dengan mana yang besar. Meskipun Fazu Rokel berjuang keras, dia akhirnya Chen Nan masih mematahkan tubuhnya. Hanya tatap muka. Metode pertempuran Chen Nan sederhana, kejam, tetapi praktis, traumanya jauh lebih penting daripada leluhur. Banyak penonton di langit bernafas. Dalam hati mereka, Chen Nan sangat gila di depannya, dia benar-benar memiliki katalog yang sengit, menunjukkan ekspresi sengit kegembiraan dan kenikmatan ekstrim. Ini hanyalah setan. Haha, hahaha. Si jahat Chen Nan berlumuran darah, tapi dia tidak bisa menahan tawa, memberikan perasaan yang sangat dingin. Dia menangkap posisi reorganisasi tubuh Fazu Rokail di pertama kalinya, dan tombak Fang Tianhua menabrak kehampaan seperti kuda. Ice Guardian. Fazu meraung dengan marah. Dia mendapati Chen Nan seperti orang yang putus asa, terlepas dari apakah dia akan terluka. Langit dan salju pergi ke arah segel Chen Nan, dan pada saat yang sama, tombak es yang tak terhitung mengirimkan mukjizat yang luar biasa, dan menembus ke arah Chen Nan seperti setan. Tombak Fang Tian menari angin, membelah balok-balok besar es padat, menyapu salju dan es, dan menghancurkan es dan tombak salju yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun 5 atau 6 tombak es dimasukkan ke dalam tubuhnya lagi, kejahatan Chen Nan bergegas seperti apa-apa, dan tombak Fang Tianhua menebas. Masih bermain dengan kekalahan dan cedera, Chen Nanhun ditusuk dengan 7 atau 8 lubang darah menakutkan tembus di seluruh tubuhnya. Namun, Fang Tianhua ji di tangannya tak terbendung dan langsung membagi Fazu menjadi dua, gambar itu berdarah dan kejam. Dibandingkan dengan 13 tahun yang lalu, Chen Nan hari ini benar-benar menakutkan, dan semua orang merasakan keganasannya. Bahkan Fazu merasa sedikit takut, kegilaan berambut putih di depannya menakutkan dan menakutkan, dia tidak pernah bertemu orang gila. Haha, hahaha. Mata Chen Nan yang jahat penuh dengan kemuliaan yang sengit. Pada saat ini tawa arogannya begitu mengerikan sehingga membuat semua orang merasa kedinginan. Oke, memang begitu. Di bulan, keempat leluhur itu menghancurkan meja dengan keras, berteriak dengan gembira dan agak dingin, ini bukan masalah besar bagi Archaik Fazu. Sangat sulit untuk berurusan dengan penyihir itu saja, hanya untuk menjadi dekat dan berjuang seumur hidup. Petik 2. Pertarungan yang bagus. Uzu juga menendang kursi rotan. Di alun-alun terdekat, anak-anak Chen yang bersemangat saling memandang, dan mereka tiba-tiba membanting. Langit tinggi di atas langit, Chen Nan jahat dan Fazu sangat ganas, dan angin menderu dan awan melonjak. Ini bukan fase langit dan bumi yang sederhana. Ketika angin dan angin menjerit, itu bisa meledakkan gunung-gunung raksasa dan menghancurkan gunung-gunung. Ketika awan hitam melonjak, itu bahkan menutupi langit. Jika awan hitam tebal bertindak di tanah, mereka akan langsung berada di merah selama ribuan mil, menghancurkan air dan tanah. Pertempuran makhluk surgawi terkuat sangat besar dan menakutkan. Chen Nan dan Fazu terbunuh di tempat gelap. Setelah ketidaknyamanan awal Fazu, ia akhirnya menjadi kurang pasif. Meskipun mata Chen Nan yang jahat seperti binatang buas membuatnya merasa sangat tidak nyaman, tetapi menyerang dari kejauhan. Setelah pembunuhan, dia tidak pernah menderita seburuk yang dia mulai. Jangan pernah terlalu dekat. Ini adalah sumpah kematian yang dikeluarkan oleh Fazu, binatang gila itu mengerikan, orang-orang yang putus asa di antara orang kuat dari Ordo Surga. Api penyucian Skyfire, teriak Fazu, ini adalah larangan peringkat kebanggaannya dalam beberapa tahun terakhir. Setelah melepaskan sihir yang menakutkan ini, seluruh langit cerah, dan kekosongannya tampak terbakar. Dengan sihir ini, dia yakin bahwa dia dapat menyebabkan kerusakan serius pada Chen Nan. Namun, Chen Nan tidak bergegas, dan melantunkan seperti penyihir, S30.000 mil. Hukum 8 jiwa keluarga Chen dimainkan dalam sekejap. Meskipun kekuatan 8 jiwa menghilang banyak, itu masih bisa membuka saluran es untuk Chen Nan. Sebelum kepunahan dari api. Penyucian langit yang bergegas kepadanya sebelum dia sekali lagi memegang tombak sengit ke arahnya. Fazu terbunuh. Fazu Rokail seperti pantat api, melompat dan bergerak dalam sekejap, terbang beberapa mil jauhnya, berteriak, cahaya abadi. Langit penuh cahaya, putih. Kepunahan terlalu sia-sia. Chen Nan sekali lagi menyerang kekuatan hukum 8 jiwa, kekuatan penghancur yang hampir berlawanan dengan cahaya suci yang abadi, dan awan hitam yang tak berujung melonjak menuju cahaya suci.
Fazuro Kail diam-diam marah, dan perintah surgawi yang dilarangnya dilanjutkan. Langit yang tinggi tampaknya mendidih, dan badai energi yang dibombardir oleh Chenan jahat dan Fazu Luo Kair mengamuk dengan gila-gilaan. Kekuatan mengerikan membuat semua dewa dan iblis mundur. Aliran energi yang kadang-kadang berdarah keluar, yang bekerja di puncak gunung di bawahnya, akan langsung menelan setengah dari gunung tersebut. Kekuatan destruktif yang mengerikan dari tatanan surgawi, tidak ada yang berani mencoba metode ini. Namun, Fazu akhirnya menemukan masalah dengan lambat. Kekuatan pertempuran absolut Chenan tidak setinggi miliknya, tetapi pihak lain samar-samar menahannya. Masing-masing sihirnya dilengkapi dengan sihir spiritual, tetapi sulit untuk saling membantu. Pada akhirnya, Fazu memainkan beberapa mantra yang paling dilarang dalam sistem spiritual. Mindstorm, hati memiliki roh, hati dan jiwa yang hancur, segalanya, itu hanyalah sebuah pesta mewah di dunia spiritual. Sihir spiritual yang mengerikan membuat banyak dewa dan roh di langit spiritual yang jauh itu berantakan, tapi Chenan hanya berdiri. Haha, hahaha. Chenan, memegang tombak di cat Fang Tian, membantai ke arah Fazu, dan api nyala api meroket. Saat ini, Fazu paling takut dengan tawa Chenan, dan setiap kali yang putus asa akan mati-matian membuatnya merasa menyeramkan. Tidak ada yang bisa percaya bahwa siapapun yang berbicara telah alergi terhadap tawa Chenan. Pada akhirnya, Chenan membagi Fazu sekali lagi dengan 2 kekalahan. Ini membuat Luo Kair sangat kesal, dan pada saat yang sama takut akan ekstrim, melawan orang gila ini, itu benar-benar diborgol dan rasa tidak berdaya. Fazu, jangan sengaja menggunakan sihir spiritual untuk menyelinap menyerang saya, untuk mengatakan yang sebenarnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengganggu kehendak saya. Keterampilan mendalam yang saya latih adalah untuk maju dalam sublimasi roh yang konstan. Mungkin, harus ada itu rusak, teriak Chenan, Beidou Fumo. Petik 2. Mendengar ini, Fazu mengkondisikan refleks dan mengingat kembali adegan segel hitam 13 tahun yang lalu. Serangan magis langit membanjiri langit, dan energi tak berujung melonjak hebat. Pada saat yang sama, dia juga berteriak, Meteorit Tianwei. Dia akan memanggil Meteorit Tianwei untuk melawan Beidou Chenan. Ini adalah konfrontasi besar yang sengit. 7 bintang yang jatuh dari langit langsung menerangi dunia, seperti halnya 7 hukuman karena menghancurkan dunia dan menakuti banyak dewa dan setan. Sinar terang cahaya, menari liar di sekitar Fazu, menghancurkan semua energi magis, dan akhirnya menghancurkan semua meteorit luar. Fazu terpaksa membantu tetapi memainkan sihir campuran 5 baris, 5 elemen angin, guntur, air, api, dan tanah, terkondensasi menjadi arai bintang berujung 5, dan akhirnya menyelesaikan 7 lampu surgawi. Haha, Fazu tertawa gilirannya kali ini. Dia ternyata menjadi seperti kebangkitan hitam tahun itu. Dia mengusir 7 lampu Daoguang Beidou Fumo. Meskipun ini terkait dengan kekuatan lemah dari 8 jiwa, itu sudah cukup untuk menjelaskannya. Kultivasi sihir telah meningkat sedikit. Beidou Fumo tidak lebih dari itu. Ketika aku benar-benar berlatih ke jajaran bintang berujung 6 kuno dan jajaran bintang berujung 7, itu tidak perlu dikatakan. Namun, tawa Fazu yang berpuas diri tidak punya waktu untuk menyebar lebih jauh, dia segera berteriak, dan bintang lain masuk ke dalamnya. Bintang ke-8 Beidou, si jahat Chenan tersenyum dingin. Aku Akeong tanda pagar persen tanda pagar Akeong. Beidou Kixing, bagaimana itu menjadi biduk 8 bintang? Fazu dihujani menjadi 2 bagian dalam kutukan yang mengerikan. Api sengit Chenan, Leng Sensen berteriak, ayo lagi. Arktik Kaisar Bintang. Cahaya bintang lain turun dari langit. Kekuatan cahaya bintang ini jelas tidak sepenuhnya dikendalikan oleh Chenan, dan diasiasi kepalaku agak sedikit. Bahkan setelah cahaya bintang menyentuh Fazu, itu masih menghancurkannya. Membutuhkan waktu lama bagi Fazu untuk mengembunkan dagingnya di langit yang jauh. 9 bintang cahaya ini menyebabkan kerusakan yang parah. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melawan Chenan lagi hari ini. Tidak lagi peduli dengan wajah, larilah. Haha, hahaha. Si jahat Chenan tertawa terbahak-bahak. Tawa yang mengerikan ini, Fazu yang terpana hampir menjatuhkan kepala awan itu, dan dengan tergesa-gesa mencapai ujung untuk mengeluarkan energi sihir yang tak ada habisnya. Chenan tidak segera menyusul, menghilang di depan semua orang dengan kekuatan gaib, dan kemudian muncul di samping Dragon Dance dan Qianlong. Dalam perang Fangkai, ontologi Chenan setara dengan berpartisipasi secara pribadi, dan setengah dari trans didominasi olehnya. Pada saat ini, dia memegang longer, matanya yang keruh penuh dengan tatapan memanjakan ayah yang pengasih, dan ketika dia melihat si jahat Chenan datang, dia mengangkat kepalanya. Kata-kata Longer dalam mimpinya membuat hatinya patah. Ayah, lama merindukanmu. Ayah, kamu di mana? Ayah, lama bekerja keras setiap hari, tapi aku tidak bisa mengalahkan Fazu. Ayah, kapan kamu akan kembali? Longer sangat lelah, pertempuran tidak bisa berlanjut. Chenan si jahat berkata, kamu akan mati sebentar lagi. Hari ini aku akan melakukan sesuatu yang baik. Biarkan kamu menjadi ayah yang berani sebelum mati dan memberikan teladan yang baik untuk anak-anakmu. Chenan tampaknya tahu apa yang akan dia lakukan dan menyerahkannya lebih lama. Chenan yang jahat mengambil Longer dan pergi. Di langit jauh, si jahat Chenan sepertinya mengingat sesuatu, dan berkata dengan marah, sial, apa yang terjadi, apakah benar aku benar-benar menggenapi dia, tidak mungkin. Dia mengendalikan pikiranku, tidak mungkin. Sial, sial, lupakan saja, orang yang sekarat, lengkapi dia. Petik 2. Dia membangunkan Longer dan membuat ayah yang baik.
Ayah, ayah, kau benar-benar kembali. Lama memeluk leher Chenan yang jahat, wajah kecilnya penuh air mata, dan terus berteriak, ayah, wow, kau akhirnya kembali Lama. Lama sangat merindukanmu, kau masih sama seperti sebelumnya, hanya rambutmu yang memutih. Ayah. Petik 2. Jauh dari langit, Chenan tua, dengan air mata di wajahnya, memandang ke langit yang jauh. Mengapa kamu tidak membangunkannya sendiri? Qianlong bertanya. Old Chenan tidak berbicara, dan matanya yang keruh menatap langit tanpa berkedip, tetapi dia tidak bisa melihat apa-apa lagi. Ayah, kamu di mana selama ini, kenapa kamu tidak kembali? Ayah sedang berjuang, dia tidak bisa pergi. Sekarang lebih lama, aku akan membawamu untuk melihat bagaimana aku mengalahkan Fasu itu, kamu harus belajar dengan hati-hati. Di langit, si jahat Chenan membiarkan Longer duduk di pundaknya, dan dia mengejar Fasu dengan lancar dan anggun, seolah dia adalah tuan yang mengabaikan semua makhluk hidup. Ini membuat Longer bersorak gembira, meskipun ada air mata di wajah kecilnya. Tapi, dia tidak tahu punggung Lama, tapi dia terus melihat ke arah ini di kejauhan. Fazu sangat marah, dan kejahatan Chen Nan sangat membencinya. Dia sebenarnya punya hantu kecil untuk menonton pertempuran, itu seperti berkelahi dengan seorang anak. Dia berbalik beberapa kali untuk melanjutkan pertempuran berdarah, tetapi pada akhirnya mereka semua melarikan diri lagi. Wajah kecil Long Er memerah karena kegembiraan. Chen Nan jahat membawa Fang Tian untuk melukis tombak, memburu Fazu sepanjang jalan, dari alam celestial timur ke alam celestial barat, dan kemudian ke alam manusia. Tidak ada cara untuk pergi ke surga dan tidak ada jalan ke bumi. Kedua lingkaran itu terkejut. Nenek moyang Chenan jahat yang dikejar dan dibunuh oleh surga tidak memiliki cara untuk pergi ke tanah. Fang Tian melukiskan tombak setinggi 1000 kaki, dan bilah tombak besar bersinar dengan kesuraman yang gelap dan dingin, menakutkan. Kemanapun dia pergi, apakah itu peri atau makhluk fana, dia ketakutan. Orang gila ini benar-benar gila. Secara khusus, para dewa alam surga terkejut sampai ekstrim. Setelah Perang Dunia I, Chen Nan menghilang dan Fazu dipromosikan menjadi pemilik bersama. Selama bertahun-tahun, terlalu banyak hal telah terjadi di alam surga. Gengsi Fazu telah menembus ke dalam hati orang-orang, tetapi hari ini dia sangat malu dan melarikan diri setelah dikejar dan dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik muda di masa lalu. Itu benar-benar harus membuat orang tercengang. Kekuatan tempur Fazu yang sebenarnya ada di atas Chenan, tetapi dia terlalu dilupakan tentang emosinya, tetapi dia secara samar menahannya dan membuatnya cemberut. Pertarungan terus-menerus melawan darah, dan terus dipukul dengan keras, dan akhirnya hanya bisa melarikan diri antara surga dan manusia. Dia telah membuat lingkaran besar, dari surga ke bumi, dan kembali ke surga dari bumi. Pada akhirnya, dia bahkan ingin terbang ke langit berbintang di luar surga, tetapi pada akhirnya dia berhenti berpikir. Setelah Taiko Perang Dunia I, langit berbintang telah menjadi zona mati, di mana ada terlalu banyak misteri yang tidak diketahui. Fazu tidak ingin mencekik yang tidak dikenal dan mati. Ah, Chenan, apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Kamu tidak takut pada alam kelima yang menatapmu, karena alam itu tidak memiliki aku dan memukulmu. Kamu tahu bahwa kamu dan aku adalah satu-satunya di sini. Dua tuan langit yang bisa bersaing dengan mereka. Petik 2. Fazu benar-benar menderita dikejar dan dibunuh, kalau tidak, dia tidak akan mengatakan kata-kata di bawah standar untuk meyakinkannya. Haha, lelucon, apakah surga alam berani memperebutkan karena kamu? Apakah kamu pikir kamu adalah iblis, atau kamu sendirian? Si jahat Chen Nan ditegur dengan dingin, tetapi dia benar-benar ingin katakan, bagaimana dengan orang-orang dari dunia kelima? Siapa yang tahan saya? Ketika saya berevolusi ke kondisi pamungkas, siapa yang Anda takuti? Tapi Longer ada di sekitar, dan kejahatan Chen Nan tidak mengatakannya. Bintang Kutub Utara Kaisar. Gong misterius dalam catatan cinta yang terlupakan dari Taisang, cahaya bintang utara terbang dari luar, dan seberkas cahaya terang meledak ke arah leluhur. Pada saat yang sama, tombak ganas di tangan Chen Nan menyerupai naga yang pergi ke laut, menjerit dan menebang. Fazu membuka sihir darah, meninggalkan kabut besar darah di udara, dan akhirnya lolos dengan lancar, tapi dia malu. Bunuh. Kejahatan Chen Nan seperti iblis, dan dia berteriak di langit, mengejar Fazu bahkan lebih gila. Menghadapi musuh yang begitu kejam, Fazu hanya bisa terus mengutuk dalam hatinya. Long Er Xiao tersipu, dia duduk di bahu Chen Nan, memegang tinju kecil penuh semangat, penuh kebahagiaan. Dia lahir tidak lama setelah tahun itu, dan tidak bergaul dengan Chen Nan selama beberapa hari. Chen Nan meninggalkan perang dan menjadi hitam. Sudah lama, tapi di jantung Long Er, Chen Nan tidak pernah berubah. Dia masih ayah yang baik sebelumnya. Meskipun dia belum menikmati cinta ayahnya dalam proses tumbuh dewasa, dia tidak pernah mengeluh tentang Chen Nan dan selalu menantikan Chen Nan. Kembali lebih awal. Hari ini, para praktisi dari dua alam itu terkejut. Fazu adalah orang yang kuat di dunia sejak zaman kuno, sekarang dikenal sebagai pemilik bersama dari dua alam itu. Ia sebenarnya melarikan diri oleh pengejaran yang kacau setelah menghilangnya Chenan yang kembali setelah 13 tahun. Ketakutan, terutama para dewa yang mengikuti Fazu dan ingin menyerang bulan. Pada saat Fazu dikejar dan tidak ada jalan keluar, potensi yang sangat kuat tiba-tiba muncul di dunia manusia, dan Chenan dan Fazu yang jahat berada dalam jarak 100 mil jauhnya. Mereka semua merasakan pertama kalinya tiba. Penampilan mereka berubah tiba-tiba, karena ternyata itu adalah lokasi dari realm Dujia mendalam asli, jadi Anda tidak perlu berpikir terlalu banyak untuk mengetahui bahwa itu dari Fifth Realm.
Wajah Fazu tidak pasti, tetapi si jahat Chenan akhirnya tertawa, karena kejahatan sudah dominan, dia tidak akan terlalu peduli. Fazu tidak ragu-ragu dan terbang ke arah itu dengan cepat. Jika orang yang datang berkulit hitam, dia pikir dia kurang beruntung, tetapi jika itu orang lain yang terhubung dengannya, maka gilirannya benar. Sekali lagi, di sini, sisa-sisa gunung terisolasi, batunya diaspal, dan pemandangannya sangat sunyi. Ini adalah pertempuran paling sengit tahun ini. Sekarang telah menjadi daerah terisolasi, dan tidak ada yang mau mencoba-coba di dalamnya. Seorang lelaki kuat berkekuatan 5 dengan tinggi 1 kaki, sosok panjang, dan wajah seperti sarjana, berdiri di depan pintu ruang angkasa, menatap dengan takjub pada dua pria kuat bertingkat besar yang terbang cepat. Akhirnya, ketika dia melihat Chen Nan, dia segera menunjukkan ekspresi terkejut. Kakak Chen, apakah itu benar-benar kamu? Dia menangis tak tertandingi. Kakak Demeng, Chen Nan belum berbicara, dan nenek moyang Fa berteriak. Begitu mereka bertemu penyelamat besar, dia bergegas dengan cepat, dan dia tahu bahwa titik balik telah tiba. Selama bertahun-tahun, dia telah melakukan banyak kontak dengan orang-orang di dunia kelima Demeng. Tidak hanya dia membantu mereka karena dia ingin melindungi dirinya sendiri, tetapi dia juga membiarkan sisi anak kelima dari permintaan untuk memasuki dunia surga barat untuk berlindung. Ada apa denganmu, Fazu? Meskipun Demeng bertanya dengan cara ini, bagaimana mungkin dia tidak melihat Chen Nan mengejar dan membunuh Fazu? Setelah itu, dia menyapanya dengan hangat dan tertawa, saudaraku Chen, aku sudah lama mencarimu. Aku sudah lama mengkhawatirkanmu. Kupikir kamu mengalami kecelakaan. Oh, ini keponakan saya yang cantik, haha. Ini benar-benar ayah harimau tanpa anjing. Sulit dipercaya bahwa ia adalah seorang pemuda di usia muda. Petik 2. Demeng tertawa senang dan tampak sangat antusias. Namun, kejahatan Chen Nan hanya tersenyum, belum lagi bahwa dia sekarang didominasi oleh kejahatan, bahkan jika Chen Nan secara pribadi tidak akan masuk angin di sini. Apa nilai pihak lain? Itu bukan perilaku kultivasi kompulsifnya yang dia ingin menariknya untuk memadamkan kegelapan. Apa yang disebut perasaan sejati hanya dangkal. Haha, aku sibuk berlatih, dan aku tidak ingin membuka mata selama 13 tahun. Kejahatan Chen Nan juga tertawa. Paman, apakah kamu di sini untuk membantu kami menangkap orang jahat? Penjahat itu ingin menyerang bulan tempat kita tinggal. Sepertinya ini adalah kata-kata seorang anak, tetapi Longer sangat pandai dalam mulut Feng Demeng. Ini, hei, bagaimana Fazu menjadi orang jahat? Demeng hanya ingin mengatakan sesuatu yang diblokir oleh Longer. Dia adalah kawan di pihak kita. Dia pasti telah melakukan banyak hal ketika dia berurusan dengan Heiki di tahun-tahun itu. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Ini akan bertanya padanya mengapa dia ingin membunuh keluargaku saat aku pergi. Si jahat Chen Nan mencibir lagi dan lagi. Demeng memalingkan kepalanya untuk melihat Fazu dan berkata, kamu adalah lelucon besar. Lihat, Brother Chen serius. Kita semua merindukan Brother Chen, bukankah kita mengatakan ya pada awalnya, hanya membuat pertunjukan palsu, Brother Chen, tolong keluar, tetapi Anda terlalu realistis. Lihat, Brother Chen percaya itu benar. Petik 2. Fazu pulih, dan tersenyum, hei. Lelucon itu besar, hei. Dia memiliki keinginan untuk berpikir tentang dibunuh, dan Fazu Zeng yang kudus begitu keras kepala untuk menghadapi kebohongan buruk ini. Berusia 3 tahun semua anak dapat melihat dengan jelas, tetapi ini memang alasan untuk memungkinkan Demeng untuk campur tangan dan menyesuaikan diri, dan langkah ia dapat meninggalkan sedikit wajah. Saya pikir ini bukan lelucon. Si jahat Chen Nan mencibir. Dia sudah menggerakkan hatinya. Bagaimana mungkin mereka berdua mengungkapnya? Kakak Chen, ini benar-benar kesalahpahaman. Demeng berkata dengan sikap tulus, setelah Anda menghilang, terlalu banyak hal terjadi. Saya memberitahu Fazu bahwa saya ingin mencari cara untuk memperlakukan Anda. Cari tahu, tapi dia mengalahkan diri sendiri. Petik 2. Tentu saja, Demeng tahu bahwa kata-kata di atas tidak akan memainkan peran apapun, dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan, dengan mengatakan, Brother Chen, kali ini saya datang ke dunia, tetapi saya memiliki sesuatu untuk mencari Anda. Omong-omong, Anda mungkin tidak tahu situasi saat ini, biarkan saya berbicara dengan Anda secara singkat, pada saat itu, Anda membunuh Nizong dan Arit dan sangat banyak membantu kami. Kemudian, kami mengambil keuntungan dari pengembalian hitam dan bekerja sama untuk membunuh satu orang lagi. Ketika hitam kembali, kami nyata pertempuran itu gelap dan gelap. Kemudian, bahkan Fazu diundang ke dunia kelima oleh kami. 6 Tuan Surga, setelah bertahun-tahun kerja keras, akhirnya menyegel 3 raja dari sisi hitam. Tapi, sekarang, petik 2. Mendengar kata-kata ini, Chen Nan tidak merasa banyak, tetapi Fazu gelisah. Dia terlibat dalam insiden yang kemudian menyegel 3 orang kulit hitam, dan mereka adalah musuh mati. Sekarang sepertinya ada berita buruk, dan dia tidak bisa khawatir. Demeng melihat penampilan Chen Nan tidak berubah, dan kemudian berkata, arai kuno dengan harta di Sancong Town telah dipecah oleh trio hitam, dan sekarang dapat bergegas keluar kapan saja. Kali ini saya datang, hanya untuk menemukan Anda diskusikan masalah ini. Petik 2. Tunggu aku untuk membunuh Fazu, dan kemudian berdiskusi denganmu. Minyak dan garam Chen Nan yang jahat tidak masuk. Dia ingin membunuh Fazu dengan semua niatnya, membunuh semua burung terbang yang melintas di langit. Kakak Chen, aku benar-benar tidak bisa membunuh Fazu. Sekarang musuh sekarang, kita tidak bisa berkelahi. Wajah Demeng tidak lagi tersenyum begitu banyak. Jadi apa? Aku hanya ingin membunuhnya.
Si jahat Chenan tidak menatap Demeng di matanya. Demeng mendengar suara itu dan berkata, "Saudaraku, situasimu sebenarnya sangat berbahaya. Pikirkan tentang dirimu hanya selama 3 hari yang penuh kekuatan. Ketika waktunya habis, kamu akan kehilangan kekuatanmu. Kupikir kamu tidak mau membentuk musuh besar. Biarkan orang menunggu saat lemahmu." Petik 2. Apakah kamu mengancam saya? Si jahat Nan Nan menatap Demeng dengan dingin. Tidak, aku hanya mengingatkanmu dengan baik. Apakah kamu pikir kamu benar-benar dapat menghancurkan Fazu? Lagi pula dia adalah orang kuat yang abadi, dia bukan cedera serius, kamu hanya bisa menyegelnya. Tapi begitu biarkan dia keluar dari jebakan dan tunggu balas dendam Anda di saat yang lemah di masa depan. Bukankah itu bahaya besar? Selain itu, hal-hal di dunia kelima itu rumit. Demeng dengan sabar membujuk secara diam-diam. Kejahatan Chen Nan tidak mendengarkannya sama sekali, tetapi Chen Nan, tubuh yang berkomunikasi dengannya, harus memikirkannya. Bukannya dia tidak bisa membunuh Fazu, tetapi karena ancaman yang dikatakan Demeng. Itu bukan dari Fazu, itu dari sisi sengit Jerman. Sisi lain mengingatkannya, jika Anda memalingkan wajah Anda sekarang, itu benar-benar musuh. Sialan, si jahat Chen Nan merasa bahwa arwahnya telah diserang lagi dan dikendalikan oleh Chen Nan. Situasi ini terjadi lebih dari sekali dalam setengah hari yang singkat. Dia benar-benar meragukan apa yang sedang terjadi. Chen Nan, tubuh yang menua, hampir mati, mengapa ada potensi seperti itu? Bahkan jika tubuh Chen Nan masih merupakan tubuh utama dan memiliki koneksi spiritual yang tak terpisahkan dengan dia, tetapi tidak mungkin untuk secara paksa merebut yang dominan dalam tubuh jahat. Berjanjilah padanya. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu berevolusi ke kondisi pamungkas yang sempurna. Kata-kata Chen Nan bergema di pikiran jahat Chen Nan. Ontologi Chen Nan memiliki banyak kekhawatiran, dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga mengkhawatirkan keluarga dan teman-temannya, dia tidak bisa dengan mudah jatuh cinta kepada pihak Jerman. Pada saat ini, kejahatan Chen Nan juga banyak berpikir. Dia adalah produk dari terlalu banyak cinta, dan dia memeras otaknya untuk memikirkannya. Dari mana datangnya potensi tubuh sekarat Chen Nan? Sampai, dia ingat jenis latihan lain di tubuh Chen Nan, sutra pemanggilan. Itu saja, panggilan-panggilan, dapatkah kau benar-benar memanggil iblis untuk gagal? Kulit jahat Nan Nan sedikit jelek, mengerutkan kening dalam-dalam, mengungkapkan pandangan yang bijaksana. Di mata Demeng daripada Fazu, ini tidak diragukan lagi Chen Nan melonggarkan, dan Demeng buru-buru mulai membujuk lagi. Chen Nan yang menua, dengan bantuan Qianlong, berdiri di kekosongan, dan dia menatap langit dengan sedikit kesedihan. Tetapi pikiran telah pergi ribuan mil jauhnya. Dia selalu memperhatikan pikiran jahat Chen Nan dan berteriak di hati si jahat Chen Nan, jika Anda masih memiliki hati nurani, jangan mengacau, Anda membunuh orang itu tanpa perawatan, tetapi masalah besar adalah mereka akan membalas dendam dari Longer. Jika kamu adalah pembunuh yang haus darah, kamu dapat mengubah identitasmu di masa depan dan membunuh sesukamu, tapi jangan biarkan Longer terlibat sekarang. Petik 2. Chen Nan dan Iblis Chen Nan memiliki semangat yang sama, dan mereka telah mempelajari potensi, dan pihak lain sedang memikirkan sutra pemanggilan. Namun, Chen Nan sendiri tidak bisa merasakan kekuatan sama sekali, dan metode pemanggilan pikiran telah dihentikan selama bertahun-tahun. Apakah ada alasan tersembunyi di dalamnya? Chen Nan berteriak, sifat jahat, Anda bertahan hidup dan tumbuh di tubuh saya, jika Anda tidak takut saya membunuh sumber kekuatan Anda, terlepas dari Hulai. Chen Nan yang jahat masih berkompromi. Dia berkata kepada Demeng dan Fazu, "Yah, hari ini adalah lelucon." Tapi, wajah yang lebih panjang memerah dan ingin mengatakan sesuatu. Melihatnya seperti ini, pikiran Chen Nan langsung disampaikan kepada Longer melalui kejahatan Chen Nan, "Donger, ketika Anda bertahan dan bertahan, katakanlah kita tidak menderita sama sekali. Anda masih kecil, kembali dan minta 4 kelompok untuk menganalisisnya." Alasan. Saya tidak memerlukan 4 set analisis, saya tahu itu. Di masa depan, saya akan bekerja keras untuk meningkatkan praktik saya sesegera mungkin, Longer mengangguk sebagai tanggapan. Haha, karena itu adalah kesalahpahaman, maka semua orang sekarang menjadi teman lagi. Fazu, kamu masih memiliki perjamuan kutukan besar di alam surga barat, dan juga menjelaskan kepada para dewa dari 2 alam. Seharusnya, menerima ini, satu untuk mengganti kejahatan, dan yang lain menangkap angin dan debu untukmu, Fazupi menjawab dengan tersenyum, dan hatinya sangat marah. Namun, pada saat ini, tangan Chen Nan melukis tombak Fang Tian, dan tiba-tiba kilatan dingin yang luar biasa, cahaya terang, langsung menghancurkan Fazu. Ini adalah tindakan di mana ontologi Chen Nan dan Chen Nan yang jahat setuju. Kamu, Demeng dengan dingin menatap Chen Nan. Nenek moyang yang dengan cepat mengatur ulang tubuhnya di ruang yang jauh lebih marah. Haha, hanya bercanda, tidak ingin berlebihan, haha. Chen Nan tertawa. Longer mengedipkan matanya yang besar dan mengepalkan tangannya. Menggunakan cara pihak lain untuk melawan dengan ganas, Chen Nan merasa sangat segar. Di alam celestial barat, para malaikat yang cantik menari, dan awan-awan kabut menyelimuti sebuah taman peri. Cilan terbuka, cahaya ilahi bersinar, bunga-bunga aneh bermekaran, dan rumput-rumput tergeletak di tanah. Saat ini, nenek moyang hukum surga barat berpesta dengan para tamu, menjadikan seluruh wilayah kekuasaan Tuhan ditata dengan gembira dan damai. Keluarga Fazu dan Chen hanyalah kesalahpahaman, dan pertempuran dengan Chenan adalah negosiasi jangka panjang.
Berita ini dengan cepat sampai ke telinga para praktisi dari dua alam, yang benar-benar mengejutkan banyak orang. Namun, tidak ada yang bicara banyak. Tidak ada yang ingin menyinggung hanya 2 atau 3 pusat kekuatan surgawi. Semua orang di dunia kultivasi tidak asing dengan Demeng, Raja kelima ini bukan pertama kalinya dia datang ke alam surga barat. Dia telah bekerja sama dengan Fazu hanya beberapa kali, terutama roh-roh barat sudah akrab dengannya. Kali ini, terlalu banyak dewa datang ke perjamuan. Alhasil, jamuan jadi terbuka, dan lokasinya diatur di Taman Peri. Nangong Sianer tersenyum, menggoda, dan berjalan di antara para dewa di Taman Peri. Dia menyukai perjamuan di barat. Pesonanya yang tiada banding membalikkan semua makhluk hidup dan terus memuja para dewa di perjamuan itu. Banyak orang terpesona olehnya. Iblis besar tidak bisa tidak datang, dia memegang segelas anggur melow, mencari lelaki tua di kerumunan. Biksu Xuanzang meneteskan minyak, dan dia bersembunyi di sudut sendirian, dan para malaikat yang dipanggil olehnya untuk mengirim anggur terus-menerus menatapnya dengan heran, di mana biksu liar ini. Di sisi lain, Buddha Setan Zen Hijau, yang juga iblis dan Buddha, dan murid-muridnya, yang berdamai dengannya, hanya makan makanan vegetarian. Changming Timur, Xiaotian Xiaowang, dan perempuan gila yang berperang, Li Ruolan juga datang ke sini. Di Taman Peri, rumput Gioklanzi dapat dilihat di mana-mana. Aroma yang menyegarkan membuat orang mabuk, dan para malaikat cantik di langit meregangkan postur tarian yang indah, yang memang menyenangkan mata. Menurut perjamuan barat, banyak dewa-dewa timur sangat tidak nyaman, terutama ketika mereka diundang untuk menari bersama sesekali. Itu agak memalukan, laki-laki lebih baik, dan para dewa perempuan di timur, kecuali untuk Peri Nangong, tampak sedikit tidak dikenal kewalahan. Rambut Emi, bayi panjang memiliki sepasang mata besar, menatap hidangan jamuan di kejauhan, dan mendengus. Phoenix kecil bertanya dengan suara rendah, Kakak Xiaolong, akankah kita pergi juga? Namun, kita adalah pemimpin sekte. Akankah kita dikenal oleh siapapun ketika kita pergi? Baby Dragon mengoreksi, Tuhan berkata bahwa kita adalah agama yang adil dan baik hati. Dewa yang tidak mengerti cemburu pada kita karena kita telah menciptakan mukjizat dalam 10 tahun, yang lebih dari sekedar orang percaya mereka. Kamu juga pemimpin dan kamu tidak bisa melakukan ini sesuka hati bicara, Anda harus berteriak dalam hati kami setiap hari bahwa kami adil. Mata Zijin Shenlong juga memperhatikan Taman Peri, Hehe tersenyum dan berkata, hari ini melihat banyak wajah yang akrab, itu benar-benar pesta besar, saya yakin sesuatu yang indah akan terjadi. Apakah kamu paman juga? Kamu penjahat yang dicari oleh banyak dewa barat, Phoenix kecil bertanya dengan khawatir. Pergi, dan itu jalan yang adil dan layak. Aku secara pribadi mengalahkan musuh, mengapa aku menjadi penjahat? Nenek adalah beruang, paman naga, siapa aku, siapa yang aku takuti? Harus pergi. Little Phoenix menganggukkan kepalanya dan berkata dengan serius, ya, banyak orang mengatakan ini sekarang, aku naga jahat dan siapa yang kutakuti. Petik 2. Zijin Shenlong, tokoh protagonis dalam perjamuan, si jahat Chen Nan, berada dalam masalah besar, tentu saja bukan dari dunia luar, masalah datang dari hatinya. Dia benar-benar menemukan napas operasi sutra pemanggilan dalam tubuh iblis ini benar-benar mengejutkannya. Anda harus tahu bahwa dia adalah tubuh jahat yang telah berevolusi dari karya Chen Sangnan yang tak terlupakan. Selalu ada latihan Taigong dalam tubuh. Tidak ada, tidak seharusnya, dan tidak ada kejahatan dalam tubuh jahat, tetapi hari ini ia sedikit takut. Sialan, ini keajaiban pertama di dunia untuk melupakan cinta, tidak bisakah kamu menekan iblis? Apakah kamu benar-benar ingin memanggil iblis? Dihasilkan dalam tubuhku. Sial. Ontologi Chenan juga datang, tetapi atas permintaannya, sebelum memasuki Taman Peri, Dragon Dance dan Qianlong terpisah darinya. Sekarang, tidak ada yang mengenalnya, dan tidak ada yang tahu bahwa lelaki tua berambut abu-abu ini adalah warga asli Tiongkok. Pelayan malaikat melayaninya dengan hati-hati, tidak ada yang berani membenci para penggarap yang masuk ke sini. Semua orang tahu bahwa setiap dewa yang memiliki kepercayaan diri untuk masuk ke sini sama sekali bukan generasi biasa. Chenan meminta segelas anggur merah dan perlahan-lahan berjalan melewati kerumunan, berjalan sendirian di sudut Taman Peri. Namun, pada saat ini, sesosok kecil berlari ke arahnya, ternyata lebih panjang. Kakek, Chen Nan bergidik. Anak naga bermata panjang, mengedipkan matanya yang besar, menatap Chen Nan dengan bingung, dan berkata, aneh, kakek, setelah aku melihatmu, aku tidak tahu mengapa aku merasa sangat tidak nyaman. Aku merasa seperti kamu orang yang saya cintai sama. Petik 2. Hati Chen Nan meledak panas, dan pada saat yang sama sedikit zat, dia membungkuk dan berkata, mungkin kita akan mengambil risiko. Bisakah kakek memelukmu? Longer menatap pemuda berambut abu-abu itu, tubuhnya reot, Chen Nan, yang sangat tua, dan wajahnya yang kecil penuh simpati, mengangguk serius, dan berkata, tentu saja, aku merasa kakek sangat baik. Chen Nan penuh dengan warna-warna manja, dan dia memeluknya dengan hati-hati. Pada saat ini, hatinya penuh kegembiraan. Ini adalah putranya sendiri, orang kuat tingkat kecil surga, kelahiran kembali alternatif dari pendahulu pedang naga. Hal ini membuatnya, sebagai seorang ayah, sangat bangga dan bangga. Dia tahu bahwa suatu hari nanti Longer akan dapat bersinar, dan prestasinya tidak terbatas. Di hadapan daging dan darahnya sendiri, Chen Nan sangat gembira, dan darahnya lebih tebal dari air. Ini adalah warisan dari tanda hidupnya, tetapi dia begitu dekat untuk memegang Longer, dia tidak bisa mengenalinya.
Ini sangat menyakitkan. Kakek, aku benar-benar merasa bahwa kamu sangat baik. Aku merasa seperti kamu adalah orang terdekatku. Membelai pipi Chen Nan yang berkerut lebih lama dengan tangannya yang kecil, dan matanya yang besar seperti permata hitam bingung. Warna, hehe. Chen Nan tersenyum pahit dan berkata, kita sedang menjalin hubungan, mungkin kita benar-benar ayah dan anak di kehidupan terakhir kita, hehe. Sungguh, mungkin ini masalahnya, mungkin kita adalah orang terdekat dalam kehidupan sebelumnya. Long Er mengangguk serius. Ya, saya pikir kita mungkin benar-benar ayah dan anak. Chen Nan tersenyum, tetapi dia sangat tidak nyaman, berkata, kakek ingin memiliki anak yang baik seperti Anda dalam bermimpi. Kakek, aku merasa kamu sedih, ada apa denganmu? Tanya lagi dengan wajah kecil di punggungnya. Chen Nan memang memiliki pasang surut di hatinya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kakek merasa sangat senang melihat anak yang sangat lucu seperti Long Er hari ini. Kakek, apakah kamu mengenal saya? Apakah kamu tahu namaku lebih panjang? Lama menatap Chen Nan. Dengan kegembiraan di hati Chen Nan, dia hampir menunjukkan kekurangan. Dia menghela napas tanpa berkata-kata, menghadap ke daging dan darah tetapi tidak dapat saling mengenali. Dia merasa sangat tidak nyaman dan berkata, lebih lama masih sangat muda, tetapi dia bisa berperang melawan patriark. Banyak orang telah melihat situasi yang indah itu. Kakek, tentu saja, melihatnya, jadi aku tahu siapa kamu. Petik 2. Pada saat ini, mata Long Er mandek dan dia melihat tidak jauh. Chen Nan menunduk dan menemukan bayangan yang sangat akrab. Zijin Shenlong, seorang bajingan tua, menjadi lebih dan lebih tampan dan terasa seperti laki-laki, penampilannya di usia 30-an sejalan dengan estetika gadis kecil itu. Tapi dia masih berdiri diam. Begitu dia mengungkapkan kata-kata dan perbuatannya, dia segera mengungkapkan sifat bajingan itu. Dia bersenandung dengan nada genit, melihat ke kiri dan ke kanan di taman peri, dan menjentikkan jarinya. Tidak jauh darinya, bayi naga emas kecil itu, seperti dulu, tidak berubah sama sekali, hal kecil itu tampak seperti apa adanya sekarang, dan sudah dapat berubah menjadi bentuk manusia, tetapi tidak pernah menolak untuk melakukan itu. Pada saat itu, sibuk dengan kesenangan, kaki kuning keemasan, memegang gelas anggur tinggi, sering berdenting dengan dewa di sebelahnya, sedangkan kaki kecil lainnya, tindakan itu benar-benar sebuah blok. Dengan cepat meninggalkan gambar residu di udara, terus-menerus memasukkan makanan ke dalam mulut. Mata para dewa di sebelah pandangan itu lurus, terutama para pelayan malaikat. Mereka menemukan bahwa bahkan jika mereka bergerak cepat, sulit untuk memberikan kecepatan bayi naga. Hal-hal kecil dijaga di dekat mobil makan. Ini adalah mobil untuk dimakan, apa? Oh, Tuhan berkata bahwa foie gras itu enak. Oh, bistiknya juga sangat enak, panasnya sudah siap. Si kecil makan dan minum, dan belum lupa mengomentarinya, dan pada saat yang sama telah menyentuh beberapa gelas berikutnya bersamanya, tapi dewa konyol yang telah lama ditonton berkata, ayo, mari minum lagi. Hei, bagaimana menurutmu? Bagaimana kamu bisa terganggu pada jamuan makan? Ini adalah cara yang sangat kasar, yang sangat buruk. Kering, ceria. Mata dewa melihat kecepatan cakar Xiaolong yang mengisi makanan. Setelah berdenting, dia bangun seperti mimpi, dan berbalik dengan marah. Dengan marah berkata, aku belum pernah melihat cara makan seperti ini, dan aku bilang aku tidak peduli dengan sopan santun, aku tanda pagar Akeong persente. Hai, wanita yang mulia dan cantik, halo, suatu kehormatan untuk melihatmu, kita bersulang. Dewa itu pergi oleh Xiaolong Qi, dan makhluk kecil itu mulai berkedip lagi pada oktagonal wanita yang datang, mata. Sungguh bayi naga kecil yang imut. Segi 8 wanita melihat tampang Xiaolong yang lucu, dan segera membanjiri cinta. Dia dengan senang hati menyentuh gelas anggur itu, dan kemudian dia tidak lupa menyentuh Xiaolong. Tapi kemudian dia kelihatannya memikirkan sesuatu dan berkata, kamu tidak akan, salah satu dari 4 pencuri tahun itu, dan dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian dia terhuyung pergi dengan tergesa-gesa. Hei, jangan pergi cantik. Tidak jauh dari sana, Little Phoenix melihat penampilan Zijin Shenlong dan Dragon Baby, dan merasa bahwa dia tidak punya wajah. Dia telah berubah menjadi bentuk manusia, dan sekarang dia terlihat seperti gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun, cantik dan sangat imut, seperti boneka porselen yang halus. Namun, pada saat ini, karena Xiaolong dan Zijin Shenlong, mereka sepertinya menjawab dengan memalukan, minum Xianlu dengan sangat hati-hati. Kakek, aku akan memperkenalkan 3 teman padamu. Mereka sangat istimewa, tetapi mereka adalah teman terbaikku. Lagi tampak agak malu, karena kinerja naga bajingan dan bayi naga benar-benar sedikit terlalu banyak. Oke, Chen Nan tidak bisa menolak permintaan Long Er. Pada saat yang sama, dia juga ingin melihat lebih dekat pada beberapa mitra. Dapat dikatakan bahwa Zijin Shenlong memiliki pemahaman diam-diam terbaik dengannya di dunia ini, dan dia tidak bisa melupakan semua peristiwa masa lalu. Ketika Chen Nan mengambil tangan kecil Long Er dan mendekati binatang berkepala 3 itu, dia segera menarik perhatian mereka. Mereka bertiga memiliki perasaan yang sangat aneh. Tampaknya orang-orang di depan mereka semua saling kenal, tetapi mereka tidak bisa mengingatnya. Napas Chen Nan telah benar-benar berubah, dan jiwanya telah hancur, dan salah satu protagonis dari perjamuan hari ini adalah Chen Nan. Binatang berkepala 3 tidak bisa menebak identitas orang di depannya, dan hanya bisa saling memandang dengan curiga. Kakek, ini Paman Rongzi, ini Sister Phoenix, ini Brother Bao Long.
Ini menyakitkan, mengapa diturunkan setiap kali aku datang ke sini? Untuk perkenalan ini, Baby Dragon sangat tidak puas, tetapi tidak ada cara. Chen Nan dan binatang berkepala tiga itu saling melirik, seperti teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak kenal. Mereka berkenalan secara alami dan berdenting satu sama lain secara terus-menerus. Kemudian, Zijin Shenlong berkata kepada Longer, apakah Xiao Longer ingin berkelahi lagi denganku hari ini, ayahmu? Kami ingin menemuinya. Pria brengsek ini menghilang tanpa suara selama 13 tahun. Benar-benar keji. Dia mendiskusikan masalah ini dengan Fa Zu dan Demeng itu, dan akan butuh waktu untuk muncul. Berjuang untuk anggur, siapa yang takut pada siapa? Chen Nan menemukan bahwa Longer memiliki sisi yang berperilaku baik dan baik, serta sisi yang tidak ia mengerti. Misalnya, ia sekarang menggunakan kekuatan gaibnya untuk menarik 2 barel anggur besar, dan 1 barel per orang dengan Zijin Shenlong, meminumnya dengan jelas. Pemabuk kecil ini, Chen Nan tertawa, teringat akan hal yang dulu ia gunakan untuk menukar susu dengan susu ketika ia masih kanak-kanak. Itu adalah hal yang sangat hangat tetapi bersifat jangka panjang. Pada saat ini, suara yang sangat disonan menginterupsi senyum bahagia dari beberapa orang yang hadir. Ular berkaki 4 yang berani kau lari ke sini. Seorang lelaki pirang jangkung dan pembunuh berjalan mendekat. Siapa aku, dan apakah aku akan segera menjadi dewa yang bertarung? Oh, itu hampir mencapai tingkat Raja Dewa. Tapi itu tidak cukup berat, pergi dan panggil teman-teman, pamanku naga akan mengikuti. Terakhir kali, naga ini belum membunuh sangat menyenangkan. Petik 2. Pada saat ini, Zijin Shenlong sangat kuat, dengan peluang membunuh, dan orang-orang di dekatnya yang terkejut dengan cepat menghindar. Hehe, ada tawa seperti lonceng perak, Nangong. Sianer Nana, model Lianbu datang ke sini, tubuh yang mempesona menunjukkan pesona yang tak ada habisnya, wajah tak tertandingi dan menawan, sepasang berair mata besar itu bahkan lebih menggetarkan jiwa. Dia tersenyum pada pria yang tidak dikenal itu dan berkata, kamu benar-benar berani dan berani membuat suara besar pada kesempatan ini. Tidak heran orang-orangmu di lembah roh akan mengetuk pintu dan memenggal salah satu karakter utama, kamu bukanlah tidak masuk akal untuk jatuh. Petik 2. Menghadapi sinisme Nangong Sianer, pria itu sangat malu dan marah. Nadi mereka semua adalah dewa-dewa yang bertarung dan dewa-dewa Dharma dari kehancuran dunia. Mereka dikenali oleh wilayah Dewa Barat, berkumpul di tempat yang disebut Lembah Roh, dan dipimpin oleh para penguasa Raja Dewa yang dikirim oleh wilayah dewa. Ada juga malaikat yang menunggu. Musuh besar naga bajingan adalah salah satu Raja Dewa. Dia tahu seberapa kuat musuh itu. Dia enggan membalas dendam. Ketika dia menyembah naga putih kecil 7 tahun lalu, bajingan tua itu tidak tahan. Ditemani oleh Dragon Baby dan Little Phoenix, ia datang ke alam surga barat dan menunggu selama berhari-hari. Akhirnya, ketika Raja Dewa memiliki satu perintah, ia menghadapinya dengan keras dan akhirnya membunuh pihak lain setelah pertempuran yang tragis. Sejak itu, telah diinginkan oleh banyak dewa di alam celestial barat. Kalian semua datang. Pria jangkung itu melihat Nangong Sianer tampaknya datang untuk membantu, berteriak, dan segera selusin dewa datang dengan cepat, memasukkan Zijin Shenlong di dalamnya. Siapa itu siapa? Siapa yang mencari masalah temanku? Pada saat ini, sesosok berdiri tidak jauh. Seorang biksu anggur dan daging memakan mulut penuh minyak, siku daging besar di tangan kirinya, yang disebut aroma. Sebotol anggur halus di tangan kanan, datang dengan gemetar, hampir berkelahi dengan beberapa bayi naga. Itu adalah biksu Xuanzang, ingin bertarung demi hidup dan mati. Aku suka itu, penjara iblis Wuyin tidak pernah mengorbankan hidup untuk waktu yang lama. Suara dingin datang lagi, dan iblis berjalan dengan dingin. Hei, Raja Iblis kecil surga datang, bukan musuh atau teman. Selanjutnya, pria berambut putih oriental Changming, wanita gila militan Li Ruolan juga datang bergantian. Akhirnya, Dewa Kematian Qianlong dan Tarian Naga juga mendekat perlahan dari kejauhan. Udara di sini tegang, dan ada kecenderungan perang berdarah. Namun, satu sisi lembah roh jelas berkeringat. Meskipun mereka memiliki sejumlah besar orang-orang yang datang dari sisi lain adalah Dewa Raja atau Dewa Kaisar. Akhirnya, di bawah penyesuaian beberapa tokoh generasi yang lebih tua di domain dewa, orang-orang ini akhirnya menemukan langkah dan berjalan pergi dengan malu. Momen yang intens menarik banyak dewa di Taman Peri untuk menonton, tetapi ketika situasi mereda, Taman Peri dengan cepat kembali normal, tetapi semua kenalan tahun itu berkumpul bersama. Mata semua orang pasti tertuju pada Chen Nan. Setiap orang memiliki ilusi bahwa mereka adalah seorang kenalan, tetapi tidak ada yang bisa memikirkan siapa dia. Chen Nan merasakan hal ini, dia akan segera mengungkapkan identitasnya. Dia ingin menemukan antarmuka untuk pergi dari sini, tetapi tiba-tiba merasa pingsan, hampir jatuh ke tanah. Lebih lama berseru dan dengan cepat mendukungnya, sementara Dragon Dance dengan cepat berjalan melewati kerumunan dan dengan gugup mendekatinya, memeganginya dengan khawatir. Langkah halus ini membuat beberapa orang di tempat kejadian sedikit curiga. Tidak apa-apa, aku ingin mencari tempat duduk sebentar. Long Wu dan Long Er buru-buru membantunya ke kursi tidak jauh. Pada saat ini, Chen Nan perlahan menutup matanya, karena pikirannya hilang, dan dia telah terbang ke Chen Nan jahat. Pada saat ini, kejahatan Chen Nan Zeng, Fa Zu dan Demeng berada di pulau yang ditangguhkan, yang dibangun untuknya oleh para dewa di alam ilahi untuk menghormati Fa Zu. Pulau terapung berada di atas para dewa, awan putih melayang-layang,
Pulau penuh bunga bermekaran, rumput ditutupi rumput, bangau terbang, kera putih menari, dan kura-kura merayap. Ini hanyalah tanah murni di luar dunia. Hanya mereka yang menghargai leluhur dengan sangat serius yang memiliki kesempatan untuk sampai ke sini. Hari ini, Fazu dan Demeng berbicara tentang situasi di alam kelima. Meskipun Chenan yang jahat juga mengatakan beberapa kata dari waktu ke waktu, dia jelas tidak terlalu tertarik. Dia sangat gelisah di dalam hatinya, mencari energi evangelis di tubuhnya berulang kali, mencoba mencari tahu rahasia pertanda buruk yang membuatnya tidak bisa tidur. Akhirnya, di lubuk hatinya, dia menerobos kekacauan dan menemukan beberapa petunjuk. Kekuatan tubuh melonjak gila, duduk segera di sebelah Fazu dan Demeng Jing. Mereka menemukan bahwa wajah Chen Nan sangat tidak sedap dipandang, mengabaikan keduanya, dan bahkan bermeditasi dengan ekspresi serius. Fazu mencibir, apakah iblis-iblis legendaris muncul? Matanya ganas dan dia mengangkat telapak tangannya beberapa kali, tetapi mereka semua dihentikan oleh mata dingin Demeng, dan akhirnya mereka berdua mundur. Kejahatan Chen Nan ditinggalkan sendirian bermeditasi sendirian. Chen Nan yang jahat berada jauh di dalam lautan kesadaran Tuhan, dan tiba-tiba berteriak, "Ah! Tidak peduli dari mana Anda berasal atau siapa Anda, saya akan keluar dari saya, dari hati saya, dari kesadaran saya." Petik 2. Daerah yang tak tersentuh di lautan kesadaran seperti kekacauan yang belum dibuka oleh dunia luar. Si jahat Chen Nan terus menghancurkan lautan kesadaran yang kacau dan dengan cepat bergegas menuju napas kecil. Dia sangat marah, berpikir bahwa hanya dia yang berubah, dan tidak menyangka ada iblis yang dipanggil lebih dalam darinya. Dia tidak percaya bahwa summoner itu sebanding dengan kisah cinta, tetapi sekarang faktanya ada di depannya, dia harus kaget dan marah. Ledakan. Si jahat Chen Nan menghancurkan lautan kesadaran terbuka, dan akhirnya menemukan sumber yang mengganggunya. Haha, hahaha. Senyum arogan sombong terdengar dari kedalaman lautan kesadaran di depan. Seorang pria muda berambut hitam menatap telanjang pada Chen Nan jahat seperti iblis. Sial, ini benar-benar tersembunyi jauh di dalam lautan kesadaranku. Chen Nan yang jahat menggeram dengan marah. Pada saat ini, pikiran Chen Nan pada tubuh dengan cepat ditarik dan terbang ke tempat ini melupakan produk dari catatan cinta. Pria berambut hitam itu menunjukkan energi sihir tanpa akhir, tidak pernah melihatnya sebelumnya, tetapi ia bisa merasakan kekuatan dan ketakutannya. Sihir. Melihat momen rambut hitam Chen Nan, tubuh Chen Nan tidak tahu kenapa, langsung teringat kata itu. Ya, itu memang iblis. Terlepas dari fisik atau temperamennya, siapapun yang melihatnya untuk pertama kali akan memiliki gagasan seperti itu. Tapi Bai Fesenan jahat, ajaib, sebuah kejahatan. Keduanya bertolak belakang. Chen Nan dari evokasi. Chen Nan yang datang dari jauh. Kedua Chen Nan berbicara dengan dingin, dan kemudian mereka memandang Chen Nan bersama. Chen Nan tidak pernah memikirkan kitab pemanggilan, dan dia bisa berubah menjadi kehidupan individu, yang melampaui catatan klasik keluarga Chen. Dia benar-benar terkejut dengan ini dan tidak bisa tidak bertanya, bagaimana Anda mendapatkannya? Haha, Demon Chen Nan yang berambut gelap tertawa liar dan sombong. Akhirnya, dia berkata dengan dingin, terima kasih banyak untuk misteri yang terlupakan. Tanpa penindasan, tidak akan ada aku. Haha, ini benar-benar menarik masalahnya, aku adalah ledakan sihir yang tertekan. Petik 2. Kamu, suara Chen Nan dingin, menatap mereka di kejauhan. Setelah lama, dia perlahan berkata, jika kamu ingin mati, pergi ke duel. Siapa yang menang yang hidup? Haha, haha, hahaha. Sihir Chen Nan yang berambut gelap dan Chen Nan yang jahat berambut putih tertawa pada saat yang sama. Mereka memandang Chen Nan dengan jijik dan berkata, kamu akan segera mati, tidak peduli siapa yang bisa menang, kamu akan mati. Rambut hitam Chen Nan adalah ledakan magis yang menyedihkan. Metode pemanggilan jantung telah beroperasi secara diam-diam selama 13 tahun, bicara dengan tegas, ia telah melampaui kitab sihir Pantom, dan ditekan oleh Taisang Qingqing, yang telah menyerap beberapa esensi Taisang. Haha, hahaha. Iblis berambut hitam Chen Nan tertawa liar, lebih marah daripada si jahat Chen Nan yang berambut putih. Dia sepertinya tidak takut sama sekali dengan Bai Fa Chen Nan, dan dia tertawa terus-menerus di mulutnya. Kamu mengambil tubuh sebagai sumber, saya menganggap Anda sebagai sumber. Setelah semua, saya ke tingkat yang lebih tinggi. Anda ditakdirkan untuk menjadi tragedi, akan menjadi langkah saya. Petik 2. Mimpi-mimpi. Bagaimana iblis bisa lebih baik daripada super? Saya pikir itu benar-benar disebut iblis. Itu ternyata hanya metamorfosis badut. Anda mati hari ini. Bai Fesen saling menentang. Haha. Jika kamu benar-benar menjadi terlalu baik, kembalilah untuk melakukan pembicaraan besar. Rambut hitam Chen Nan marah. Sama halnya, jika suatu hari, sutra pemanggilan benar-benar menyerukan setan sejati, kamu bisa menjadi sangat terlambat, atau kamu hanya akan menjadi badut di mataku. Meskipun mereka berdua menemukan kekuatan partai lain, mereka terus-menerus menyerang satu sama lain di mulut mereka, ingin mendapatkan keunggulan dalam momentum, dari mana mereka dapat melihat bahwa mereka tidak berani meremehkan pihak lain, mereka benar-benar seimbang. Tubuh Chen Nan menatap mereka dengan tenang, dan tubuh yang menua membentuk kontras yang kuat dengan bangunan tubuh energi mereka, tetapi saat ini dia tidak bisa melihat fluktuasi pikirannya, dia seperti batu yang lapuk. Jika Chen Nan tidak memiliki emosi di dalam hatinya, itu tidak mungkin. Melihat mereka, dia tampak melihat dirinya di era puncak, dengan tubuh berusuk baja dan kekuatan yang luar biasa. Sekarang semuanya begitu jauh. Si jahat Chen Nan yang berambut putih berteriak, jangan bicara lagi, mari bertarung hidup dan mati.
Sihir Chenan yang berambut gelap juga mencibir lagi dan lagi, inilah yang saya maksud. Terlalu tanpa ampun. Si jahat berambut putih Chenan bergerak dengan hatinya, tubuhnya sepucat bayangan, dengan cepat bergerak di lautan kesadaran, membentuk segel hukum dengan tubuh mencapai potensi yang kuat. Sebuah kekuatan besar tiba-tiba meletus seperti lautan kemarahan yang mengamuk. Demon benar tidak memiliki fase. Demon Chenan yang berambut gelap juga berteriak keras, dan seluruh orang itu redup, berubah menjadi 10 juta hantu, dan kemudian dipersatukan kembali, bergerak seperti hantu, dan kecepatannya begitu luar biasa ranah, akhirnya dia menghilang ke lautan kesadaran. Jangan katakan bahwa si jahat berambut putih Chenan, bahkan tubuh tua Chenan, juga tahu bahwa ini karena sihir Chenan begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa melihatnya lagi. Kejam vs tak berdosa. Ini adalah pertama kalinya Tai Sang Wang Qinggong muncul untuk memanggil sihir. Rambut putih jahat gerakan Chenan semakin lama semakin lambat, tubuh terus-menerus melakukan semua jenis gerakan kompleks, dan segel dharma yang kuat lahir dari hati dan dibuat dari tubuh. Pergerakan sihir berambut gelap Chenan semakin cepat, dan telah sepenuhnya berubah menjadi gelap, tidak ada jejaknya yang telah lama terlihat. Ledakan. Black Hair Chenan pertama kali meluncurkan serangan, menyerang pisau telapak tangan dengan kecepatan luar biasa. Chenan si jahat berambut putih, meskipun gerakannya lambat, tetapi tepat dengan segel telapak tangan, memblokir pisau telapak tangan. Di lautan kesadaran, lautan kemarahan menjerit, dan kemuliaan kabur menggulung, dan gelombang spiritual yang kuat terus melonjak. Ontologi Chenan sedang menonton dari tempat yang jauh, dan itu tidak masalah. Namun, fluktuasi spiritual yang kuat ini datang dari tubuh Chenan jahat berambut putih, bergegas keluar dari permukaan tubuh, dan mengaduk di dunia luar. Paksaan saleh yang mengerikan itu tiba-tiba menyelimuti pulau dewa yang menjuntai ini. Ini adalah tempat budidaya Fazu, hanya sedikit orang yang bisa datang ke sini, kecuali Chenan, hanya Fazu dan Demeng yang ada di sini. Meskipun keduanya jauh dari Baifa Chenan yang jahat, mereka merasakan fluktuasi mental yang kuat ini untuk pertama kalinya. Mereka terkejut sesaat, dan merasakan semangat juang yang kuat, seolah-olah Chenan telah bertemu musuh yang langka. Dua tuan besar tingkat cepat bergegas. Jika ada benar-benar tuan yang membuat Chenan malu, saya takut bahwa hanya dunia kelima yang akan menjadi musuh yang kuat. Namun, sebelum dan sesudah bergegas, mereka menemukan bahwa ramalan itu salah. Kejahatan Chenan duduk sendirian dan tidak ada orang kedua. Apa pendapatmu tentang dia? Bagaimana perasaanku ada dua fluktuasi mental yang kuat dalam dirinya? Fazu bertanya. Cahaya dingin menyala di matanya, dan dia ingin menjatuhkan mantra larangan surgawi untuk benar-benar membunuh musuh. Namun, Demeng sangat menghargai Chenan, dan tidak mungkin baginya untuk ditembak. Demeng menunjukkan ekspresi serius, dan akhirnya menghela nafas. Kakak Chen benar-benar jenius, dia harus bertarung dengan dirinya sendiri. Aku tidak bisa mempelajari metode ini. Dia harus berada di saat kritis kultivasi, atau jangan ganggu dia. Petik 2. Di dalam Chenan yang jahat, dua Chenan yang berlawanan mendengar komentar dari luar. Mereka mencibir dan tidak mengomentarinya. Di mana kultivasi ini? Ini jelas merupakan pertempuran antara hidup dan mati. Kalau tidak, siapa yang akan sangat membosankan, lawanlah. Namun, Chenan, yang sudah tua dan reyot, menunjukkan ekspresi bijaksana, dan kata-kata Demeng membuatnya jatuh ke dalam perenungan. Chenan jahat berambut putih dan sihir Chenan berambut hitam, gerakan lambat, pertarungan dengan segel Prancis, kecepatan yang sangat cepat, seolah tak terlihat, berubah menjadi gelap. Lambat ke cepat, cepat dan lambat. Tiba-tiba, kejahatan berambut putih Chenan berteriak, konfrontasi spiritual semacam ini membosankan. Mari kita pergi keluar dan melakukan pertempuran nyata, dan memutuskan untuk mati. Kamu sangat ringan, aku belum membuat fisik. Rambut gelap Chenan dingin bersenandung. Buang. Bai Fesenan mencibir mengejek. Apa yang kamu bicarakan, cari kematian. Tiba-tiba, langit menggantung dalam kegelapan, dan telapak tangan besar jatuh, berukuran 1000 kaki, menutupi langit di atas kepala Bai Fesenan. Aku mengatakan bahwa kamu adalah sampah, tetapi kamu belum mengolah fisikmu. Ini lebih baik, aku akan memaksamu untuk menghapusnya. Dalam tubuhku, ini tidak dapat membantu kamu. 9 hari dan 10 tempat, pengusiran setan Taisang, eksorsisme Taisang. Petik 2. Memoar cinta yang terlalu lupa sangat menuntut kultivasi spiritual, dan secara umum, tidak mungkin bagi musuh asing untuk menyerang hati mereka. Saat Bai Fesen berteriak keras, gelombang kesadaran di laut tiba-tiba menjadi kasar, dan rambut gelap refleksi Chenan di langit dengan cepat muncul. Dia dipenjara oleh kekuatan besar, dan telapak tangan besar itu juga tetap. Di udara, pada saat ini dia menunjukkan sosok yang menakutkan seperti surga dan bumi. Kecepatan ekstremnya tidak lagi bisa diberikan, dan kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan merobeknya, seakan untuk menghancurkannya. Sihir Chenan yang berambut gelap tahu bahwa dia tidak bisa lagi berhenti di sini, kalau tidak akhirnya hanya bisa dihancurkan. Mengumpulkan kekuatan seluruh tubuh, dia membuat raungan yang mengerikan, tubuhnya cepat menyusut, dan kemudian berubah menjadi bentuk jarum, secara instan menembus blokade lautan kesadaran, dan bergegas keluar dari tubuh Bai Fesenan. Sebuah cahaya kacau melintas di pulau dewa yang menjuntai ini, sihir Chenan yang berambut gelap tidak memiliki tubuh dan hanya bisa muncul dalam bentuk ini. Hahaha. Si jahat berambut putih Chenan membuka matanya dengan senyum lebar, dia melompat dari tanah,
mencibir dengan kejam, menghadap ke cahaya yang kacau, berkata, kamu bahkan punya tubuh, bagaimana Anda bisa bertarung dengan saya jika Anda belum mengolahnya? Biarkan Anda mati hari ini. Petik 2. Hei, kamu terlalu meremehkanku, aku punya tubuh yang baik untuk dipinjam dari saya. Bagaimanapun, tubuh orang lain tidak baik, tetapi mereka lebih rendah. Sihir Chenan yang berambut gelap mencibir, jika itu adalah tubuh asli, haha. Cahaya kacau melintas dan dengan cepat menghilang dari Pulau Dewa. Baifa Chenan berteriak dengan buruk, dan dengan cepat mengikuti. Baik Fazu dan Demeng di Pulau Dewa menunjukkan ekspresi curiga, mereka telah mendengar teriakan tadi, dan tampaknya benar-benar ada musuh yang kuat. Di Taman Peri, suasananya sangat damai dan menyenangkan, banyak dewa berdenting sering, dan pelayan malaikat melayani banyak dewa selama pesawat ulang-alik berkelanjutan. Di tengah-tengah Taman Peri dan di langit, ada banyak malaikat menari, dan banyak dewa barat juga berakhir. Pemandangan seperti itu biasanya sulit untuk dimiliki, sehingga menarik perhatian banyak orang. Tidak ada yang memperhatikan bahwa cahaya samar-samar berkedip ke Taman Peri. Kemudian, tubuh Chenan tua tiba-tiba bergetar, dan kemudian membuka matanya, mengungkapkan dua lampu ilahi Zanzuang, tidak lagi berlumpur seperti sebelumnya, kekuatan yang kuat meledak seketika. Semua meja dan kursi di sekitarnya hancur oleh tekanan yang kuat, dan Dragon Dance dan Longer juga diangkat, para dewa di sekitarnya juga dipaksa untuk mendorong mundur terus-menerus. Chenan yang berambut abu-abu perlahan berdiri, dan seluruh orang menunjukkan momentum seperti gunung, dan tidak ada jejak penuaan. Pada saat ini, dia seperti tubuh iblis yang dilemparkan oleh baja. Semua orang di Taman Peri merasakan kekuatan dan kengeriannya. Gemetaran dari jiwa membuat banyak dewa peri panik, semua mata semua orang terfokus padanya. Chen, kamu. Long Wu menatapnya dengan heran. Kakek, ada apa denganmu? Long Er juga bertanya dengan heran, wajahnya penuh dengan ketidakpahaman. Haha, hahaha. Chenan yang ajaib sekarang mengendalikan tubuh Chenan yang sudah menua, tertawa di langit, dan kemudian perlahan-lahan naik ke langit, berdiri di hadapan siluet di langit yang tinggi. Semua orang tidak bisa tidak terkejut. Pria tua tak dikenal dengan rambut putih ini akan bertarung melawan Chenan yang kuat yang telah menghilang selama 13 tahun. Siapapun dapat melihat ketegangan yang membayangi di antara mereka. Ayah, kakek, lebih lama berteriak di bawah, tetapi tidak satu pun dari mereka menjawab. Sekarang, mereka masih sangat peduli, mereka ingin saling membunuh. Qianlong dan Dragon dan saling melirik, dan mereka berdua menunjukkan kecemasan. Adapun yang lain, mereka sangat bingung, dan mereka tidak tahu di mana lelaki tua berambut basi ini, betapa sakralnya dia, dan bahkan mencapai tingkat surga. Sekarang, kekuatan 8 jiwa dibagi secara merata oleh kedua Chenans, dan kekuatan bertarung mereka secara merata dicocokkan. Pada saat ini, ontologi kesadaran Chenan tampaknya terbagi menjadi dua, satu bagian kembali ke ontologi, dengan sihir Chenan, yang lain masih ditempatkan di Chenan yang jahat, dan dia berada di tubuh yang sama dengannya, dan dia bisa berada dalam keadaan trance. Komunikasi, ia berada dalam keadaan yang sangat misterius. Terlalu putus asa, teriak Chenan yang jahat. Chen Xingchen mencibir-mencibir, dan berkata, tanpa henti dan tidak berguna, ubah tidak simpatik, saya pikir Anda dapat langsung mengubah emosi, atau Anda sama sekali bukan lawan saya. Dalam sekejap, keduanya bertarung bersama. Kali ini Chenan jahat tidak lagi bergerak lambat, dan kecepatannya hampir sama dengan Chenan ajaib, meninggalkan gambar residu di udara, yang sangat cepat sehingga orang tidak dapat melihat dengan jelas. Banyak dewa hanya dapat mendengar suara konstan suara pengeboman tinju, dan pemandangan energi yang mengerikan merobek kehampaan, dan akhirnya mendidih di ketinggian. Pertempuran antara dua tuan surga, menjadikan ini zona pusaran energi yang mengerikan. Beberapa malaikat secara tidak sengaja terperangkap di langit, berubah menjadi debu dalam sekejap, dan sepenuhnya musnah di langit. Terlalu konyol. Si jahat Chenan akhirnya menunjukkan metafisika lagi. Langit berbintang yang luas bersinar di siang hari. Bayangan begitu tinggi dan suci, seperti orang suci di pantai, terbang di laut berbintang yang luas. Sini, menukik ke bawah di langit, membentangkan telapak tangan yang berukuran ratusan kaki, dan menembak jatuh ke arah Chenan yang ajaib. Semua dewa di Taman Peri semuanya ketakutan, mereka yang paling sensitif terhadap telapak tangan besar ini. Bencana mengerikan 10.000 tahun yang lalu hampir membunuh para dewa pada masa itu. Dan tampaknya ada cakar binatang buas besar yang tak berujung yang menyebabkan bencana. Ketinggian yang tinggi diawaki, tetapi masih membuat banyak dewa merasa takut. Haha, hahaha, apakah ini terlalu bagus? Apakah ada kehidupan yang nyata? Mo Chen Chen tidak takut, tetapi dia malah tertawa di langit, memperhatikan sosok yang lebih tinggi yang semakin dekat, dan akhirnya dia minum tiba-tiba, panggil aku benar ajaib. Bayangan sihir yang sangat besar tiba-tiba muncul di belakang iblis Chenan, tinggi seperti gunung, dan sebuah tangan terbentang seperti gunung. Sebuah siulan ajaib mengejutkan langit dan bumi, dan kemudian bayangan seperti gunung naik ke langit, memikirkan Taisang yang terbang dari langit. Bahkan jika ada matahari di atas langit, langit berbintang yang cerah masih muncul, ini pemandangan yang sangat aneh, matahari sepertinya telah kehilangan kilau dan menjadi agak redup. Bintang-bintang yang tak berujung menggantung tinggi di atas langit, dan lautan bintang yang luas ditampilkan di depan mata semua orang, bahkan jika ada banyak dewa, hal-hal aneh seperti itu terasa sangat aneh. Apa yang membuat mereka semakin terganggu adalah bahwa dua bayangan besar bergegas bersama di langit Cancan. Terlalu konyol, dia bahkan memanggil gambar suci besar dari lautan bintang yang luas.
Meskipun itu kabur dan tidak terlalu jelas, semua orang merasakan tekanan di luar imajinasi, yang membuat para dewa merasa sedikit panik. Taisang, legenda kuno, mitos yang tidak lengkap, meskipun banyak orang telah mendengar nama itu, tetapi tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi, dan tidak ada yang tahu persis apa rahasia yang dia sembunyikan. Dan bayangan sihir itu bahkan lebih aneh lagi. Dia benar-benar bergerak di antara langit dan bumi dalam sekejap, dan mampu bersaing dengan Taisang yang cukup untuk menunjukkan kekuatan dan mengerikannya, tetapi hal yang paling menakutkan adalah tidak ada yang pernah mendengarnya. Dia, tidak mungkin bagi siapapun untuk mengetahui asal-usulnya. Semua orang tahu bahwa latihan yang dilakukan oleh Chenan yang jahat dan Chenan yang jahat telah melampaui konfrontasi dalam pengertian yang biasa, mereka tampaknya memberikan kutukan kuno untuk memanggil jiwa-jiwa kuat yang pernah ada di dunia ini. Dan biarkan mereka bertarung. Mungkin, hanya beberapa orang yang dapat melakukan semua ini. Meskipun pikiran Chenan terbagi menjadi dua bagian, dia dapat berpikir jernih dan memahami ide-ide Chenan dalam dua duel. Taisang, bukan itu yang dia tahu, tapi dia tahu bayangan hantu besar dengan cukup baik, itulah leluhur keluarga Chen yang harus dibangkitkan. Golem besar, energi jiwanya yang tersisa mengambang di dunia, secara singkat dikumpulkan bersama. Dia bisa bersaing dengan Taisang. Tidak ada keraguan bahwa Chen Su pernah ada dalam kenyataan. Apakah Taisang sama dengan manusia surga? Ontologi hati Chen Nan penuh dengan pikiran. Pada saat ini, di bawah langit yang tinggi, di langit berbintang yang tak berujung, dua gambar besar telah bertarung bersama-sama. Gerakan misterius mereka telah membuat para dewa tertegun. Setiap gerakan kecil memiliki niat yang dalam. Jangan pernah buang usaha. Bahkan jika mereka tidak memiliki kekuatan, tembakan jarak jauh semacam ini saja sudah membuat orang merasa takut, belum lagi bahwa mereka dapat menggunakan kekuatan destruktif dari sinar bintang. Dua sosok besar itu berubah menjadi sedikit cahaya di langit berbintang, dan aksinya telah melampaui batas kecepatan yang bisa ditangkap oleh setiap orang. Namun, kekuatan destruktif tidak menyebar, dan semua menghilang atau bertemu segera setelah hilang, tidak ada pemborosan vitalitas. Baik Chenan ajaib dan Chenan jahat menghilang di atas taman peri, mereka akhirnya bergabung menjadi dua gambar besar langit, dan mereka digabungkan dengan Taisang dan setan sejati. Pada saat ini, mereka tidak bisa memastikan apakah mereka sendiri, atau iblis supranatural dan iblis yang sebenarnya. Meskipun kesadaran Chenan agak kabur, dia tampaknya merasa bahwa dia bukan lagi orang luar. Dua tuan legendaris. Jauh dari langit, di Pulau Dewa, wajah Fazu dan Demeng tidak jelas, dan mereka mengamati dengan cermat dua bayangan samar. Butuh waktu lama sebelum Fazu menghela napas dan berkata, untungnya, saya hampir tenang. Saya pikir mereka benar-benar hidup dan dibangkitkan. Leluhur Fazu sangat gugup dan dapat membayangkan di masa lalu, Taisang dan Chen Su pasti sangat orang yang punya cerita. Wajah Demeng masih tidak menentu, mengerutkan kening dari waktu ke waktu, sepertinya memikirkan sesuatu, dan butuh waktu lama untuk mengatakan, apakah ada waktu ketika Taisang, Chen Su, Qi Junwu, Del terlihat lagi. Ketika Fazu mendengar ini, tubuhnya tiba-tiba menegang, menoleh dan berkata, tidak bisa-bisa. Hei, kuharap, Demeng tampak sedikit linglung. Di atas langit, pertempuran bergeser ke bintang-bintang. Hanya dalam beberapa saat, Chenan ajaib dan Chenan jahat tidak tahu bahwa pertempuran itu terlalu singkat. Bukan hanya Chenan yang jahat bisa menggunakan langit berbintang untuk menahan lawannya. Setelah Chenan ajaib dan iblis sejati bersatu, mereka juga dapat menggunakan kekuatan bintang-bintang. Semua orang melihat ke atas dan melihat Starlight Daurot, seolah api menyala, seolah-olah gunung berapi itu meletus, sangat indah, tetapi tidak ada yang benar-benar menghargai itu sebagai pemandangan yang indah, itu adalah pertempuran hidup dan mati. Anda dapat menghancurkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di setiap belokan. Kembang api, yang tampaknya indah adalah kekuatan penghancur yang paling mengerikan, karena hanya beberapa bintang jatuh, dan debu yang dihujani oleh tim malaikat patroli langsung dihancurkan. Orang bisa membayangkan, sampah, kekuatan yang sedemikian kuat, harus membombardir orang-orang kulit hitam di segel. Demeng berbisik pada dirinya sendiri. Taiwan punah. Si jahat Chenan tiba-tiba berteriak dalam bayang-bayang besar itu, segalanya harus berakhir, mari kita mati. Jelas sekali, dia menggunakan kekuatan terkuat yang saat ini bisa dia lakukan. Tangan kanan Taisang tiba-tiba menjadi jelas, seolah-olah itu telah menjadi entitas nyata dengan darah dan daging. Telapak tangan besar, memikirkan troll terbang gila. Ledakan. Di bawah langit berbintang, golem raksasa yang berdiri di tanah terbelah menjadi dua dalam sekejap dan meraung menakutkan. Suara melolong yang besar memekakkan telinga, mengenakan batu pecah belah emas, sehingga banyak dewa di taman peri menutupi telinga mereka dengan kesakitan, dan banyak orang merasakan dunia berputar, dan dunia tampak bergetar. Demon iblis besar itu meledak menjadi dua bagian, yang terasa menyakitkan, tetapi dia menolak untuk menghilang, dia menjalankan energi sihir dengan gila, dan dunia dan surga tiba-tiba menjadi gelap, seperti akhir dunia ini dan kemudian tidak ada jejak kecemerlangan, bahkan jika para dewa dan dewa memiliki kekuatan gaib, mereka merasa seperti mereka tidak dapat melihat jari-jari mereka saat ini. Di atas bulan, 4 kelompok dan 5 leluhur hampir melompat setelah melihat semua ini melalui kristal memori. Ini luar biasa. Orang tua itu bisa mengolah sutra pemanggilan ke situasi seperti itu, yang benar-benar tak terbayangkan. Akan hampir sama jika dia beralih ke Chen Nan. Hahaha. Sebuah tawa besar, mengguncang dunia,
langit di atas Taman Peri dipecah menjadi dua iblis nyata, meraung dengan liar, dia membangkitkan kekuatan kehancuran yang tak ada habisnya. Meskipun dipotong dua, itu masih bergegas menuju puncak. Banyak dewa di bawah ini tidak bisa melihat apa yang terjadi di atas, tetapi mereka tahu bahwa hasil perang antara dua bayangan misterius mungkin akan datang. Setan menelan dunia. Dengan raungan, angin di Taman Peri mengguncang angin, dan pasir dan batu tersapu. Banyak dewa tertiup angin topan. Nenek moyang Fazu dan Demeng melintas di mata Pulau Dewa, mereka memperhatikan semua ini dengan seksama, dan saat ini, hanya mereka yang bisa melihat pemandangan perang. Chen Nan, dipotong menjadi dua bagian, perlahan meleleh di antara langit dan bumi, dan dia bergabung dengan energi magis dari langit yang gelap, menelan menuju paket Taisang. Melahap semuanya, cahaya bintang yang tak berujung semuanya redup dan hampir punah. Tawa sihir sombong bergema di seluruh dunia. Dalam kegelapan tak berujung, tampaknya ada tangan besar yang tak terlihat, menjangkau Taisang. Raungan datang dari Taisang, dan dia merasa seolah-olah dia telah ditelan oleh binatang buas kuno yang besar. Tubuh itu sepertinya dilebur, sosok yang pingsan hampir pecah, hampir roboh. Haha, setan menelan dunia, dan ketika mencapai tingkat tertinggi, itu akan menjadi kenyataan. Belum lagi bahwa kamu terlalu imajiner. Suara dingin Mo Chen Chen terdengar lagi. Energi magis langit berangsur-angsur menghilang, dan para dewa di Taman Peri mendongak dan menemukan bahwa sosok Taisang tampaknya di penjara, terletak di langit berbintang, dan pinggiran luarnya adalah bayangan jiwa hitam mengerikan seperti asap dan kabut, berkumpul bersama dan menelan Taisang di dalam. Banyak dewa di Taman Peri juga ketakutan. Yang disebut terlalu baik, tidak bisa melakukannya. Apa? Dengan raungan, hantu Taisang hancur, bayangan besar menghilang dalam sekejap, dan dia juga menghancurkan bayangan jiwa yang tak berujung. Permainan kehilangan kedua belah pihak. Sama seperti semua orang berpikir pertempuran telah berakhir, telapak tangan objek Taisang yang sebelumnya dipadatkan di bintang tak berujung tiba-tiba muncul, dan dia bahkan tidak menghancurkannya. Dia menembak dengan panik ke arah awan iblis yang perlahan menyebar. Auman mengaum. Auman yang melengking itu hampir menghancurkan gendang telinga orang. Sebuah kepala besar muncul dari awan ajaib, menghindari telapak tangan Taisang, menukik turun dari langit, dan bergegas menuju Taman Peri, tetapi dengan cepat diblokir oleh Fazu dan Demeng. Rambut ajaib besar itu meraung, berbalik dan terbang ke Gunung Dewa tidak jauh dari sana. Gas ajaib yang tak berujung bersinar ke bawah. Dalam sekejap, puncak-puncak yang berkedip dari para dewa menjadi telanjang, dan semua bunga aneh dari rumput giok ngomong-ngomong, ratusan malaikat pelindung di atasnya juga langsung berubah menjadi tulang kerangka, dan semua vitalitas kehidupan ditelan oleh iblis. Setelah itu, dia terus melayang ke arah gunung-gunung lain, menghancurkan semua yang dia lewati. Taisang tampak sangat cemas, satu-satunya telapak tangan besar yang tersisa, tertinggal di belakang dengan kegilaan, ingin menghancurkan setan besar itu, tetapi selalu selangkah lagi. Akhirnya, setelah melahap 10 dewa berturut-turut, iblis raksasa itu berhenti dan meraung, menelan menuju telapak tangan besar. Setan menelan dunia. Diam-diam, telapak tangan besar itu ditelan ke dalam mulut raksasa oleh iblis, dan perlahan meleleh. Taisang benar-benar dilahap. Pemandangan mengerikan ini sangat mengejutkan semua orang, dan banyak pembudidaya di Taman Peri memandang setan besar dengan ngeri. Iblis sebesar gunung, melayang-layang di langit untuk sementara waktu, gambar itu perlahan memudar, memperlihatkan tubuh tua Cenan, tentu saja, wajahnya telah dimodifikasi. Pada saat yang sama, langit berbintang menghilang, dan Cenan berambut putih jahat di atas langit, seperti patung tanah liat, berdiri dengan tenang di langit. Cenan yang ajaib naik ke langit dan mendekati Cenan yang berambut putih jahat. Dia dengan lembut mendorongnya dengan tangannya. Cenan yang jahat itu seperti bubuk, dan mereka semua terbang, tetapi mereka berubah menjadi abu dan melayang di udara. Di tubuh Cenan. Pada saat ini, pikiran Cenan telah kembali ke tubuhnya, dan dia telah menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri. Tanpa diduga, Cenan ajaib yang mempraktekkan sutra pemanggilan benar-benar menang, tetapi Cenan, yang terlalu acuh tak acuh terhadap cinta, benar-benar musnah. Dengan penghancuran Cenan yang jahat itu, esensi kehidupannya kembali ke tubuh Cenan sekali lagi. Pada saat ini, Cenan merasa bahwa tubuhnya yang sudah tua sepertinya memulihkan vitalitas. Namun, lebih banyak esensi kehidupan tersembunyi jauh di dalam tubuhnya, dan tidak ada lagi napas yang bisa ditemukan. Pada saat yang sama, kemenangan tragis dari wajah Cenan tiba-tiba berubah di tubuh ini. Dia juga ada di tubuh ini, dan dia tidak bisa merasakan di mana masuknya esensi kehidupan yang besar bersembunyi. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa tubuh yang tampaknya tua ini tampaknya memiliki banyak rahasia yang tidak dia mengerti. Ayah, Longer berteriak dan bergegas, dengan air mata di wajah kecilnya, dan Chen Nan akan putus asa. Pada saat yang sama, Damo, Xuan Zhang, Zijin Shenlong, Naga Bayi, Del. Semua terbang ke langit dan akan segera melawan Chen Nan dengan darah. Di atas bulan, keluarga Chen bahkan lebih berkabung. Dalam tubuh sumber, Chen Nan berhadapan dengan jalan Chen Nan yang ajaib, kekuatan masih milikmu, tapi sekarang aku mendominasi pikiran. Tapi sekarang tolong biarkan tubuh ini menjadi muda untuk sementara waktu. Hei, pinjamkan hidupmu untuk sementara waktu. Setan. Cenan mencibir, yang sangat mudah baginya, dia memiliki jiwa yang kuat, tetapi dalam sekejap mata akan membuat Cenan tua kembali ke keadaannya ketika dia masih muda, penuh rambut putih di kepala juga menjadi hitam dan cerah, dan wajah yang tersembunyi dipulihkan, dan napas sepenuhnya terbalik.
Pria tua berambut abu-abu di langit berubah menjadi Chenan muda dalam sekejap, matanya tidak lagi berlumpur, dan tubuhnya tidak lagi reyot. Pada saat ini, dia sama heroiknya dengan 13 tahun yang lalu. Seluruh orang itu seperti pedang yang tajam. Ayah, Longer bergegas karena kaget. Damo, Xuanzang dan yang lainnya juga tercengang. Zijin Shenlong berteriak, jangan berpikir bahwa Anda dapat melarikan diri dari pengejaran kami dengan mengubah penampilan Anda. Rambut Emi, Baby Long memandangi matanya yang besar. Tidakkah kamu merasakan napasku, Loah? Apa kamu pikir aku berpura-pura menjadi orang lain? Chen Nan tersenyum lemah, berkata, kami baru saja membunuh iblis, itu bukan aku yang sebenarnya. Petik 2. Mendengar hal ini, ahli sihir Chen Nan, yang terluka parah di sumbernya, gemetar di dalam hatinya. Dia tidak tahu mengapa ada firasat yang sangat buruk. Apakah dia akan menjadi setan jantung yang disebut di masa depan? Ayah, ternyata itu kau. Wajah Long Er penuh dengan air mata, dan dia bergegas, dia tersedak, bergumam, aku aneh. Mengapa kakek tua itu begitu akrab? Biarkan saya sakit hati, ternyata itu ayah saya. Petik 2. Damo, Xuanzang, dan Zijin Shenlong semua terbang satu persatu selama 13 tahun, dan akhirnya bersatu kembali hari ini, dengan terlalu banyak kata untuk diucapkan, terlalu banyak pertanyaan untuk diajukan. Hanya Dragon Baby dan Little Phoenix, seperti Longer, yang dapat bersandar pada tubuh Chen Nan, dan kedua lelaki kecil itu diubah menjadi tubuh, satu kiri dan satu kanan jatuh di bahunya. Nangong Xianer, Changming Dongfang, Li Ruolan, Xiao Tian Xiao Mowang dan lainnya semuanya terbang dan mengelilingi Chenan. Di kejauhan, tarian naga berdiri dengan tenang di kekosongan, dengan Qianlong ditemani sisinya. Mereka tidak tahu bagaimana identitas Chen Nan akan berubah setelah hari ini di kejauhan. Ada sosok seorang wanita, dengan sayap seperti batu giok, ternyata adalah malaikat perang suci Naran Ruoshui yang telah menghilang selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, Fazu dan Demeng membebaskan Chenan, dan mereka juga memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepada Chenan. Bahkan saat itu mereka semua bingung, bahwa Chen Nan yang kuat telah menghilang, dan lelaki tua yang membusuk itu tiba-tiba menjadi Chen Nan yang baru. Ini sepertinya memiliki banyak rahasia. Perjamuan berlanjut, dan suasana sukacita dan damai dipulihkan di Taman Peri, tetapi orang-orang tidak akan melupakan adegan perang antara pemimpin sejati dan iblis. Tidak ada yang bisa dikatakan, itu hanya sedikit rahasia Suan Gong keluarga saya, sepertinya tidak mudah untuk diungkapkan kepada orang luar. Chen Nan menjawab dengan ringan. Kenapa aku melihat bayangan Taisang? Bagaimana iblismu bisa mempraktikkan catatan cinta Taisang yang terlupakan? Fazu bertanya dengan enggan. Demeng di sebelahnya juga menatap Chen Nan, sangat berharap dia memberikan jawaban. Kebetulan yang disebut kisah cinta terlarang, di surga, yang telah Anda lihat sebelumnya 13 tahun yang lalu. Saya tahu apa yang Anda pikirkan tentang Fazu, Anda pernah menemukan transformasi pupa emas nenek moyang iblis. Kutipan cinta ini terlalu penuh godaan untukmu. Aku lebih langsung, katakan saja untukmu. Petik 2. Chen Nan melihat Fazu menunjukkan tampilan yang luar biasa, dan kemudian berkata, ini tidak putih untukmu, kamu perlu memberi saya petunjuk. Petunjuk apa? Fazu bertanya dengan nada mendesak. Sumber kehidupan. Chen Nan merasa bahwa masa depannya terlalu tipis, dan kemudian dia melewati kata hati. Dia dan parit ajaib Chen Nan berlalu. Dia ingin melakukan hal penting untuk Yusin dan 8 jiwa yang lemah.